Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah topik yang mungkin agak jarang ya kita bahas di ruang publik, tapi sebenarnya punya tempat yang sangat terhormat dalam tradisi Islam. Apa itu? Seni keintiman dalam pernikahan, atau yang dikenal sebagai fikih jima. Sering banget kan, kita dengar kalau agama dan seksualitas itu kayak minyak dan air, nggak bisa nyatu. Agama itu soal suci, soal batasan, sementara seksualitas, ya sering dianggap urusan duniawi yang tabu. Tapi apa benar pandangan ini sejalan dengan Islam? Well, ternyata nggak gitu loh. Justru, prinsip dasar dalam Islam itu malah sebaliknya. Hubungan intim dalam pernikahan itu dilihat bukan sebagai sesuatu yang kotor atau harus dihindari, tapi sebagai bagian dari ibadah, sebuah amanah, dan juga wujud cinta kasih. Nah, ini nih titik awal yang mengubah cara pandang kita sepenuhnya. Jadi, gimana caranya Islam ngebahas sesuatu yang, ya, privat banget kayak gini? Jawabannya ada di dalam sebuah cabang ilmu yang ternyata ngebahas ini secara terbuka dan detail banget, melampaui anggapan tabu. Yuk kita masuk ke ranah fikih atau hukum Islam. Kata kuncinya di sini adalah jima. Penting banget buat kita pahami ya, kalau ini tuh bukan sekedar kata ganti untuk hubungan fisik. Jima itu sebuah konsep yang utuh, yang mencakup penyatuan fisik, emosional, dan bahkan spiritual antara suami dan istri. Sebuah interaksi yang sakral dan penuh martabat. Cara pandang yang utuh ini kemudian jadi dasar dari apa yang kita sebut sebagai hak dan tanggung jawab. Dan yang penting, ini timbal balik loh, bukan hubungan yang berat sebelah. Nah, ini yang seru. Coba kita bandingin deh. Banyak banget miskonsepsi di luar sana. Ada yang bilang keintiman itu cuma haknya laki-laki, atau cuma dorongan kotor yang harus ditahan, atau ya sekedar urusan fisik aja. Tapi coba lihat pandangan Islam. Ini adalah hak dan kewajiban bersama. Bukan dosa, tapi justru ibadah. Dan tujuannya bukan cuma biologis, tapi buat memperkuat ikatan emosional. Beda banget kan? Dan ini dia, siap-siap, ada fakta yang mungkin bakal bikin kamu kaget. Keintiman yang dilakukan dengan niat yang lurus, itu nilainya setara dengan sedekah. Loh, kok bisa? Logikanya sebenarnya simpel tapi dalam banget. Saat kamu membahagiakan pasangan, menjaga kehormatan kalian berdua, itu adalah sebuah bentuk kebaikan dan kedermawanan spiritual yang luar biasa. Tentu, karena ini adalah sesuatu yang sakral, pasti ada batasan-batasannya. Tapi penting buat kita lihat, ini bukan sebagai larangan yang mengekang ya. Anggap aja ini kayak pagar pelindung, buat menjaga kemuliaan dan kesehatan hubungan itu sendiri. Setiap batasan ini punya hikmah atau kebijaksanaan di baliknya. Misalnya nih, larangan saat menstruasi. Itu kan sangat masuk akal dari sisi kesehatan. Terus, larangan saat puasa atau haji, itu tujuannya supaya kita bisa fokus ke ibadah utama. Dan yang paling penting, segala bentuk paksaan, kekerasan, atau perbuatan yang merendahkan martabat, termasuk nih, ngumbar-ngumbar urusan ranjang ke orang lain, itu dilarang keras. Semuanya balik lagi ke prinsip inti, menjaga, menghormati, dan melindungi. Oke, kalau tadi fikih itu ngasih kita kerangka apa yang boleh dan nggak boleh, nah ada yang namanya adab atau etiket. Ini adalah seninya. Seni tentang bagaimana melakukan hubungan itu dengan indah. Ini bukti kalau Islam itu nggak cuma peduli soal sah atau tidaknya, tapi juga soal kualitas hubungan itu sendiri. Ada panduannya loh untuk tiap tahap, dimulai dari menciptakan suasana yang nyaman, bahkan dianjurkan berdoa dulu minta berkah. Selama prosesnya yang ditekankan itu kelembutan, komunikasi, dan yang penting, kesenangan bersama. Dan sesudahnya ada anjuran buat menjaga kebersihan dan saling menunjukkan rasa peduli. Ini jadi sebuah siklus koneksi yang komplit. Dan disinilah kita ketemu salah satu prinsip yang paling wow menurut saya. Dengerin baik-baik. Para ulama dari zaman dulu udah menekankan dengan sangat jelas. Seorang suami itu dianjurkan untuk nggak egois. Dia harus memastikan pasangannya, istrinya, juga mencapai kepuasan. Ini bukan cuma saran basa-basi loh, ini adalah bagian dari hak seorang istri yang diakui secara gamblang. Jadi fondasinya jelas banget, foreplay atau pemanasan itu sangat dianjurkan. Komunikasi soal kebutuhan masing-masing itu kunci. Egois sangat tidak dianjurkan. Ini adalah tentang kemitraan yang sejati, bukan dominasi. Terus, apa sih tujuan besar di balik semua aturan dan etiket yang detail banget ini? Nah, inilah yang disebut hikmah, atau kebijaksanaan yang lebih dalam di balik semua itu. Jadi, fikih jima ini punya 4 pilar tujuan. Pertama, buat menjaga kehormatan diri dan masyarakat. Kedua, ini adalah sarana untuk meraih sakinah atau ketenangan batin dalam rumah tangga. Ketiga, tentunya untuk melahirkan keturunan yang baik. Dan terakhir, ini adalah cara yang sah dan bertanggung jawab untuk mengekspresikan cinta dan naluri kita sebagai manusia.
Jadi, kalau kita simpulkan, tujuannya itu satu, membangun hubungan yang harmonis secara emosional, sehat secara fisik, dan pastinya diberkahi secara spiritual. Fikih jima ini pada dasarnya adalah sebuah peta jalan menuju keintiman yang utuh dan bernilai ibadah. Ini membawa kita pada sebuah pemikiran terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia yang sekarang ini sering banget menyamakan kebebasan dengan tanpa aturan, gimana kalau ternyata jalan menuju keintiman yang lebih dalam dan memuaskan itu justru bukan dengan meniadakan aturan, tapi dengan memahami dan menghayati aturan-aturan yang jauh lebih bermakna. Coba kita pikirkan.